Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Pro Justisia. Pahami hukum, taati hukum agar tidak terjerat hukum. Seperti biasa setiap malam minggu kami hadir menemani Anda, sekaligus mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai berbagai hal di seputar dunia hukum. Dan pada malam hari ini kami telah siapkan sebuah tema yang sangat menarik, yaitu keterbukaan informasi publik di desa. Di studio telah hadir ada 3 orang narasumber yang akan mengupas masalah ini. Akan saya perkenalkan satu persatu. Narasumber pertama dari staf ahli bidang pemerintahan dan hukum dan pemerintahan, Bapak Amin Rahmanur Rasyid, SHMH. Selamat malam Pak Amin. Selamat malam. Ya. Sehat Pak Amin? Alhamdulillah. Ya. Selamat malam juga kepada pemirsa Latih TV, kemudian Pak Dr. Hambali dan rekan kami Mas Bawono. Ya. Kemudian narasumber kedua Bapak Bawono Andi. Ya. Beliau dari bidang administrasi aparatur dan kelembagaan Dispermades Kabupaten Bumen. Selamat malam Mas Bawono. Selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pemirsa Latih TV dan pendengar Radio NFM dimanapun berada. Iya. Tepatnya dari bidang apa Mas Bawono? Administrasi, aparatur dan kelembagaan desa. Ya. Bidang administrasi, aparatur dan kelembagaan desa Dispermades ya? Dispermades P3. Nah, kemudian narasumber ketiga, ini tentunya wajah ini sudah tidak asing lagi di kalangan para pemirsa. Beliau pengasuh tetap acara ini dan seorang advokat senior, juga dosen ilmu hukum. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Muhammad Hambali SHMH. Selamat malam Pak Dr. Hambali. Selamat malam, Orden. Ya, semangat Pak ya. Harus. Ya, kelihatannya saya ini full terus kegiatan. Iya dari pagi tadi. Ya, tapi tetap Yang semangat. penting sehat. Iya, malah tambah sehat. Dan pemirsa, seperti biasa kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam acara ini. Bagi yang ingin bergabung silakan hubungi kami melalui saluran SMS atau WA di 0821 333 55547. Program ini juga bisa Anda simak di saluran YouTube Live, yaitu di Ratih On TV, atau di Facebook Live, yaitu di Ratih TV. Baik pemirsa, kita akan berbincang dengan narasumber tentang tema pada malam hari ini, keterbukaan informasi publik di desa. Ya, barangkali tema ini sudah tidak begitu asing sebenarnya di masyarakat, namun begitu di dalam tingkat implementasi barangkali masih menyisakan beberapa persoalan sehingga perlu kita pertajam pada kesempatan pada malam hari ini. Kita akan segera berbincang dengan narasumber. Kita akan ke Pak Amin dulu dari staf ahli hukum dan pemerintahan. Untuk refresh nih Pak Amin ya, yang dimaksud dengan keterbukaan informasi publik itu seperti apa nih Pak Amin? Terima kasih Pak Warjan. Ingin saya sedikit flashback ke belakang, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Jadi keterbukaan informasi publik menjadi lebih penting sejak adanya era reformasi kan ya? Iya, betul. Kemudian bahkan di amandemen Undang-Undang Dasar 45 muncul satu pasal yang mengatur adanya keterbukaan informasi publik. Jadi sekarang sekali ya, diatur di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa masyarakat itu berhak atas informasi publik. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang dimana dengan undang-undang tersebut badan publik diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi publik terhadap informasi yang dikelola oleh badan publik tersebut. Cuma memang ketika mulai tahun ada undang-undang tersebut sampai tahun 2018 kita ke desa itu pengelolaan informasinya masih di pemerintah kabupaten. Baru kemudian tahun 2018 dengan munculnya Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa, desa itu menjadi badan publik sendiri, menjadi badan publik sendiri yang punya kewajiban untuk juga menginformasikan
informasi yang dikelolanya itu. Jadi mungkin juga kemudian seiring dengan meningkatnya anggaran yang dikelola oleh desa kan, Iya. sejak berapa tahun, Ada 5 tahun yang lalu ya Mas Andi ya, ada sejak adanya ada dana desa, ada ADD. Saat ini di desa rata-rata kan mengelola dana sekitar 800 jutaan itu ya, 800 juta tiap tahun. Iya. Tentu dengan tujuan untuk memakmurkan masyarakat desa. Untuk itu dengan adanya dana yang dikelola oleh desa semakin tinggi, tentu juga masyarakat harus berpartisipasi baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan maupun pengawasannya. Yeah. Untuk itu kemudian informasi publik di desa menjadi sesuatu yang penting, harus segera dilaksanakan. Yeah. Kemudian untuk di Kebumen, seiring dengan hal tersebut juga kita ingin masyarakat ikut mengawasi pembangunan di desa. Kalau perencanaan pembangunan di Kebumen sudah sangat baik, saya lihat seperti itu ya, sudah bahkan menjadi percontohan di daerah-daerah lain. Tetapi untuk pelaksanaannya karena keterbatasan juga kemampuan aparatur kecamatan, aparatur inspektorat, maka pengawasan dari masyarakat itu akan membantu pelaksanaan untuk pengawasan di desa. Untuk itu pemerintah kabupaten, kemudian kebetulan kami kan sedang diklat ini Pak Warjan, Pak Hambali. Kata apa? Diklat PIM 2. Oh gitu ya. Harus menyusun proyek perubahan istilahnya. Nah, proyek perubahan yang saya susun ini, saya beri tema gerakan keterbukaan informasi publik di desa, kemudian yang saya singkat dengan Ketok Tular itu. Ketok Tular ya? Ketok Tular istilah. Ketok Tular itu singkatan apa? Gerakan keterbukaan informasi publik di desa. Iya. Nah, artinya keterbukaan informasi publik ini berarti ada satu kewajiban ya dari lembaga publik untuk menyampaikan atau membuka ya informasi yang itu memang haknya publik, begitu Pak Amin? Iya betul Pak Warjan. Jadi nanti informasi publik itu ada beberapa jenis, ada informasi yang istilahnya ada 3 Pak, saya akan mungkin sampaikan. Ya, jadi wajib itu ternyata ya. Secara umum informasi publik yang dikelola desa itu nanti wajib disampaikan kepada masyarakat. Nah itu mungkin masyarakat yang perlu tahu informasi macam apa saja yang bisa diakses atau bisa diketahui oleh publik kan seperti itu Pak Amin. Jadi nanti tadi ditanyakan juga di awal, informasi publik itu apa ya? Saya kalau yang di desa adalah informasi yang dihasilkan, kemudian disimpan, kemudian dikelola, kemudian diterima oleh desa. Itu pengertian informasi. Kemudian nanti akan dalam hal apa? Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam hal pelaksanaan pembangunan, dalam hal pemberdayaan masyarakat, dalam pembinaan kemasyarakatan. Itu informasi-informasi seputar itu menjadi informasi publik desa. Apakah kalau begitu tidak semua informasi itu bisa dibuka ya Pak Amin ya? Secara umum semua informasi publik itu bisa dibuka kecuali informasi yang dikecualikan menurut undang-undang. Nah, yang dikecualikan misalnya apa Pak Amin? Informasi yang dikecualikan mungkin ini mengacu kepada undang-undang yang diatur di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Desa. Diatur misalnya yang menyangkut keamanan negara, kemudian yang menyangkut hukum, menyangkut hak pribadi seseorang. Misalnya kalau yang mudah tentang data kependudukan, kalau jumlah penduduk di wilayah desa itu harus dipublikasikan, jumlah penduduk usia SD harus dipublikasikan, tetapi saya, kemudian tanggal lahir saya berapa, kemudian saya punya riwayat seperti apa, itu termasuk yang dikecualikan. Kemudian informasi yang menyangkut badan peradilan yang belum selesai, yang kemudian yang dikelola dalam hal ini adalah dikelola oleh desa. Termasuk pengelolaan keuangan masuk pada kategori informasi yang bisa dibuka apa enggak ini Pak Amin? Jadi dalam hal pengelolaan keuangan itu informasi publik desa itu kan ada informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala. Jadi
kewajiban bagi badan publik desa untuk mengumumkan atau menyediakan, bahkan mengumumkan informasi publik yang disebut sebagai informasi yang harus diumumkan secara berkala. Misalnya LAPBDes, kemudian APBDes, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa, itu harus dibuka, dibuka, bahkan diumumkan ke publik. Lewat apa itu pengumumannya? Kemudian melalui media-media yang dimiliki oleh publik, bisa lewat, kalau mungkin Pak Waljan jalan-jalan di desa melihat ada papan informasi di balai desa atau di tempat strategis desa, kan ada beberapa desa yang sudah memang melaksanakan sebagian dari ketentuan kewajiban desa ini. Kemudian kalau yang mudah tentu yang zaman sekarang lewat website memang, karena kalau website itu kan hanya dengan tampilan sedikit tapi bisa memuat banyak. Kemudian ada yang bisa langsung disampaikan lewat media-media konvensional, pertemuan-pertemuan masyarakat di desa juga bisa. Itu. Artinya di sini masyarakat punya hak ya Pak Min ya? Iya, punya hak itu kewajiban bagi desa untuk mempublikasikan. Otomatis hak masyarakat kan akan terpenuhi dengan desa melakukan kewajiban. Kemudian ada informasi kategorinya yang tersedia setiap saat. Apa itu Pak? Jadi meliputi proses dari terciptanya tadi, bagaimana proses musyawarah di desa, ada muncul APBDes, prosesnya seperti apa, notulen rapatnya seperti apa, itu yang menjadi informasi publik yang tersedia saat, dalam arti ketika seseorang minta oleh masyarakat, desa harus menyediakan. Itu siapa yang bisa meminta itu Pak Min? Semua orang? Setiap orang. Setiap orang ya? Setiap orang, tentu ada prosedur pengajuannya nanti seperti apa. Ya, mungkin tertulis atau mungkin itu ada prosedurnya ya? Ada prosedurnya. Ya baik, nanti kita akan perdalam lagi di situ. Saya akan ke Dispermades dulu nih, Mas Bawono ya, Mas Andi ya, terkait dengan adanya satu regulasi yang mewajibkan desa untuk membuka informasi publik yang itu memang menjadi hak publik ya. Lalu dari Dispermades sendiri apa yang dilakukan untuk mendorong dan mengawal agar kebijakan itu bisa terrealisasi sebagaimana mestinya di tingkat desa? Silakan Mas Bawono. Oke, terima kasih Pak. Untuk sebenarnya kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat itu lebih awal nih. Jadi setelah undang-undang tentang keterbukaan informasi publik secara umum, kemudian di 2014 ada undang-undang desa. Jadi sebelum 2018 pun di undang-undang desa ini sudah ada amanat bagi desa dan kewajiban-kewajiban bagi desa secara kelembagaan maupun bagi kepala desa secara kedinasan untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan pada masyarakat desa. Dan di undang-undang itu juga sudah memuat tentang bagaimana masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi. Nah, untuk upaya percepatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di desa ini, sebelum perki tentang peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan informasi publik di desa ini diterbitkan di 2018, kami sudah menginisiasi mungkin jadi yang pertama untuk kabupaten menyusun peraturan bupati tentang sistem informasi desa. Di peraturan Bupati Kebumen nomor 48 tahun 2015 itu mengatur tentang sistem informasi di desa. Jadi setelah undang-undang tentang KIP, kemudian undang-undang desa, kemudian kami menyusun Perbup tentang sistem informasi desa, karena belum ada petunjuk teknis yang ditetapkan di 2018 itu standar layanannya itu, sehingga kami menyusun SID ini pun, Perbup tentang SID ini pun masih kalau harus disesuaikan dengan ketentuan di perki tersebut nanti harus banyak penyesuaian. Jadi yang sudah kami upayakan di 2015 ini kita menyusun Perbup tentang sistem informasi desa di Kabupaten Kebumen, dan di sana juga sudah diatur kewajiban-kewajiban desa dan hak masyarakat. Tetapi memang
secara teknis masih bersifat umum, karena kita sendiri masih pada saat itu masih istilahnya mencari-cari format yang sesuai. Nah, kebetulan di 2018 ini sudah ada pergi tentang standar layanan informasi publik di desa. Perjalanannya, upaya yang kami lakukan juga didukung dengan instansi terkait, salah satunya dengan Dinas Kominfo untuk sistem informasi ini, khususnya untuk penyampaian informasi melalui media elektronik, yaitu melalui website ini. Sudah kita bangun dan juga beberapa pihak bekerja sama dengan beberapa pihak lain salah satunya Formasi dan lembaga yang lain untuk mengembangkan sistem informasi desa di Kabupaten Kebumen. Sampai dengan 2018 kita sudah berjalan cukup baik meskipun belum optimal belum semua desa mengaktifkan sistem informasinya, dalam hal ini maksudnya medianya. Kemudian di 2019 kita bangun kembali sistem informasi yang sudah akan kita sesuaikan dengan ketentuan di dalam peraturan Komisi Informasi yang lebih teknis seperti itu. Kemudian kalau tadi dijelaskan ada sistem informasi desa. Itu dasarnya Perbup ya Mas ya. Berarti apakah semua desa itu melaksanakan sistem informasi desa? Lalu mungkin perlu jelaskan juga kepada masyarakat yang dimaksud dengan sistem informasi desa itu yang seperti apa sih? Jadi setelah ada Perbup di tahun 2015 itu kita ada piloting project 10 desa karena kita ingin melihat nanti penerapannya seperti apa. Setelah berhasil baru akan kita kembangkan. Nah, di 2016 kita kembangkan menjadi 100 desa, di 2017 sampai dengan 18 menjadi semua desa sudah memiliki istilahnya perangkat untuk melaksanakan SID ini. Tetapi dalam prakteknya memang belum semuanya aktif. Enggak, sistem informasi desa itu sendiri bisa dijelaskan secara lebih konkret, Mas Andi? Jadi sistem informasi desa ini gambarannya adalah merupakan sebuah wadah yang di dalamnya itu sebuah sistem secara umum yang di dalamnya itu ada salah satunya media. Media ini ada website, ada papan pengumuman, ada media yang lainnya, itu bagian dari sistem informasi desa, Pak. Jadi mungkin beberapa teman masih melihat sistem informasi desa ini sebagai satu bentuk aplikasi, tetapi yang sejatinya sistem informasi ini adalah merupakan sebuah sistem, jadi bentukan yang di dalamnya ada mewadahi sistem informasinya, tata kelolanya, ada aplikasinya, softwarenya, ada sumber daya manusianya, ada perangkat-perangkat yang digunakan, termasuk keterbukaan informasi publik ini menjadi bagian dari sistem informasi sebagai metode atau mekanisme di dalam pelaksanaan keterbukaan desa kepada masyarakat. Sampai saat ini apa semua desa sudah menerapkan, Mas Andi, sistem informasi desa itu? Sampai saat ini belum, sampai saat ini belum. Baik yang melalui media elektronik maupun yang non elektronik, belum semua desa, Pak, belum semua desa. Tetapi untuk kewajiban-kewajiban tertentu yang sudah diamanatkan sesuai dengan undang-undang desa maupun peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan desa itu sudah dilaksanakan. Seperti misalnya tadi sempat disinggung berkaitan dengan laporan kepala desa, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, ini sudah dilaksanakan sebagai salah satu bentuk keterbukaan pemerintahan desa kepada masyarakat. Setiap tahun itu ada yang namanya format informasi penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti LKPJ atau LPPD, laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintahan desa. Kalau LPPD ini dari kepala desa kepada bupati, sedangkan kalau IPPD atau informasi penyelenggaraan pemerintahan desa ini dari kepala desa kepada masyarakat. Ini secara rutin sudah dilaksanakan setiap tahun. Tetapi dengan melihat
ketentuan yang ada di Perki ini ternyata kebutuhan informasi dari masyarakat ini tidak cukup itu, Pak. Tidak cukup itu. Kalau yang sudah rutin kita laksanakan itu kan lebih ke laporan-laporan yang sudah dilaksanakan di tahun berjalan. Sedangkan kebutuhan informasi ini kan bisa dimulai dari tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan. Dan ini nanti yang akan diatur di dalam peraturan Bupati tentang KIP di desa. Tapi mau ada pembaharuan sistem juga ya, Mas Andi ya? Iya, nanti penyesuaian sistem dari yang sebelumnya kita pakai Perbup 48/2015 akan kita perbarui berdasarkan KIP Perki tentang standar layanan. Baik, Pak Andi. Sekarang saya ke Pak Dokter dulu. Ya. Pak Dokter, ini ada kabar yang sebenarnya menurut dari kacamata masyarakat ini cukup menggembirakan, Pak. Bahwa masyarakat nampaknya akan dipenuhi hak-haknya atas informasi publik. Tadi Pak Amin sampaikan bahwa desa yang selama ini belum menjadi lembaga publik, sekarang sudah menjadi lembaga publik yang berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik. Dan pemerintah kabupaten lewat Dispermades juga namanya punya program yang secara khusus mengawal tentang bagaimana desa melakukan keterbukaan informasi publik. Nah, sekarang tanggapan Pak Dokter seperti apa? Ya, kita patut dan harus mengapresiasi Pak, dari yang disampaikan oleh Pak Andi dari Dispermades. Ya ini kalau itu terrealisir cukup menggembirakan, karena memang satu negara yang maju keterbukaan informasi publik ya, bukan privat. Kalau tadi yang tidak boleh kan yang privat tadi disampaikan oleh Pak Amin, staf ahli Bupati. Di dalam rangka untuk terciptanya good and clean government memang harus ada keterbukaan itu. Sebenarnya sebelum ada undang-undang keterbukaan informasi publik, itu dalam undang-undang advokat sudah disebutkan. Jadi advokat untuk kepentingan kepentingan profesinya dalam rangka menegakkan hukum itu berhak atas informasi. Bahkan sampai informasi yang tadi disebutkan oleh Pak Amin sebagai informasi yang tidak bisa dibuka. Itu seperti tanggal lahir dan sebagainya. Dan itu ternyata di lapangan walaupun sudah ada undang-undang itu, banyak orang menganggap bahwa undang-undang advokat itu kan untuk advokat. Iya. Akibatnya apa? Akibatnya aparatur pemerintah yang merasa tidak berkepentingan terhadap undang-undang advokat atau berkepentingan mengetahui isi undang-undang advokat. Dan saya pernah mengalami itu, minta data akta kelahiran, itu ditolak, Bang. Ditolak. Berarti melanggar undang-undang itu? Ya, dari waktu itu belum ada undang-undang keterbukaan publik, tapi ada undang-undang advokat. Nah, dan itu saya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan penegakan hukum. Ya. Tapi pada akhirnya setelah saya meminta jawaban resmi atas permohonan tertulis, kemudian ternyata beberapa hari kemudian saya dipanggil secara pribadi dan itu boleh. Ini artinya bahwa banyak sekali yang memang perlu perlu disosialisasikan. Seperti tadi sistem informasi SID itu juga saya kira perlu juga diinformasikan. Nah, pertanyaannya untuk kelurahan masuk enggak SID itu? Nah, masuk wilayah itu enggak, masuk jangkauan itu enggak. Kemudian yang kedua, sudah ada perbubnya, ini sudah ada perdanya atau belum? Nah, ini perdanya bagaimana mengatur? Nah, itu juga perlu juga, sehingga walaupun tidak dilarang, tetapi perbub bisa lahir kalau perdanya memang sudah ada, mengaturnya bagaimana, itu juga perlu dijelaskan kepada masyarakat. Kemudian bagaimana cara masyarakat meminta informasi yang bersifat publik tadi, kemudian ketika tidak dilayani, itu ada sengketa informasi publik. Itu bagaimana, itu perlu juga kita bahas, Pak, dan sehingga
para pemirsa ini bisa memahami, bisa mendapatkan pencerahan ketika informasi yang bersifat publik, yang memang publik itu boleh tahu, berhak tahu, itu paham. Dan sekaligus juga pemerintahan desa paling tidak juga perlu diberi pemahaman, Mbak, karena tidak sedikit juga kalau tadi ECD itu kan sistem, kalau kita lihat tadi memang belum sempurna, justru masih banyak pada laporan, artinya dari desa ke kecamatan dan atau kabupaten. Tapi bagaimana dari desa ke publik? Ya, misalnya satu contoh, Pak, buku C desa. Buku C desa itu tidak cukup mudah, Pak. Orang atau publik itu jangankan meminta fotokopi ya, melihat pun juga tidak cukup mudah. Kecuali memang kalau advokat ya belum menyampaikan surat saja itu sudah diperhitungkan oleh desa ya. Tetapi masyarakat awam yang itu, Pak Wajan punya tanah mungkin tidak tahu letter C-nya berapa. Nah, itu satu contoh. Banyak sekali masyarakat yang tidak tahu, kemudian ketika ada persoalan tanah misalnya, itu untuk memperoleh informasi tentang tanah dia juga tidak cukup mudah. Ini ada kendala apa? Baik. Nah, kalau memang sistem informasi desa itu sudah cukup bagus dengan website, bagus juga dipublikasi websitenya sehingga bisa diakses, dan itu bukan hanya sekedar APBDes yang ditayangkan, tetapi juga Perdes, peraturan desa, APBDes juga, Perdes juga, kemudian juga secara umum kita patut apresiasi lah, intinya itu Pak Wajan. Hanya memang secara detail ya ini memang masih perlu peningkatan. Saya beberapa kali mengakses, jangankan website desa ya, website kabupaten saja ya Pak Amin ya, itu juga seringkali tidak diupdate ya. Iya, belum diupdate. Ini ya, saya hampir setiap secara rutin sebulan sekali paling lambat itu saya melihat adakah peraturan perundang-undangan baru, perda segala macam. Karena kalau sampai lebih dari 1 bulan itu bisa terjadi, kita akan terlalu sulit ya. Nah, sepengetahuan saya soal ini kayaknya belum ada, tapi ya enggak tahu ya, yang lebih tahu Pak Amin dan Pak Andi, perda ya informasi publik. Kalau undang-undangnya keterbukaan informasi publik ya, nomor 14 tahun 2008. Nah, ini perdanya berapa, kemudian tadi perbubnya sudah disebut, sehingga masyarakat bisa mempelajari, Pak. Ya, karena untuk meminta informasi itu juga harus pakai dasar hukum, tidak sembarangan. Ya, masyarakat protes tidak bisa sembarangan kalau tidak ada landasan hukumnya. Sebaliknya, aparatur pemerintah sebagai administrator negara untuk melaksanakan ya berdasarkan hukum administrasi negara kan. Gitu. Kalau tidak ada hukum administrasi negaranya ya tidak bisa melaksanakan. Itu Pak Wajan. Baik Pak Dr. Pemirsa, ya saya kira sudah ada pemahaman di kalangan para pemirsa bahwa saat ini masyarakat punya hak ya atas informasi publik. Jadi masyarakat kalau ingin mendapatkan informasi ke desa terkait dengan informasi-informasi yang memang itu haknya publik, itu boleh, dan bahkan desa itu wajib untuk membuka ya informasi publik. Nah, tentunya ini kita bertanya-tanya bagaimana ya, kalau seseorang atau sekelompok orang ingin mendapatkan informasi ke desa itu, apakah ada prosedur khusus atau yang penting kita datang ke desa, Pak Lurah, Pak Sedes, kami ingin tahu tentang latar buku saya misalnya, apa seperti itu, kita akan perdalam di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Pro Justisia.
Kembali bersama kami di acara Pro Justisia, pahami hukum, taati hukum agar tidak terjerat hukum. Kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai keterbukaan informasi publik desa bersama Pak Amin dari staf ahli hukum dan pemerintahan. Kemudian juga ada Mas Andi dari Dispermades Kabupaten Bumen dan juga ada Pak Dr. Muhammad Hambali. Bagi yang ingin bergabung silakan, masih ada kesempatan untuk menyampaikan aspirasi Anda melalui acara ini. Baik, ke Pak Amin, tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Dr. Hambali, kalau masyarakat ingin mendapatkan informasi publik, Pak ya, itu bagaimana prosedurnya? Apakah bisa sekonyong-konyong datang ke desa, Pak Lurah, kalau kepengen ngertos, letter C saya seperti apa itu, atau ada prosedur khusus, Pak Amin? Ada, tadi disampaikan bahwa ada informasi publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala. Jadi masyarakat kan kalau desa SID-nya sudah terkelola dengan baik, buka lewat tinggal SID membuka saja bisa, ya. Iya. Itu sudah tersedia sepanjang waktu ya. Disediakan dan diumumkan secara berkala, minimal ya. 1 tahun sekali itu sudah ada, termasuk APBD, perdes, tidak hanya perdes APBD, tapi perdes lain, peraturan yang lain juga. Kemudian kalau permohonan tadi standar, kami mungkin saya tak dari awal, pemerintah daerah juga sedang menyusun peraturan bupati tentang keterbukaan informasi publik desa, di mana nanti dengan peraturan bupati itu desa punya beberapa kewajiban yang harus dilakukan. Termasuk tadi yang Mas Adi sampaikan itu salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh desa. Kemudian kalau tadi ada masyarakat yang ingin membutuhkan suatu informasi, maka dia bisa dengan 2 cara, bisa dengan datang langsung atau dengan berkirim surat. Kalau datang langsung maupun berkirim surat, dia harus menjelaskan maksud kedatangannya, kemudian dia butuh informasi publik itu untuk apa. Itu kalau kemudian sepanjang informasi yang diminta itu bukan informasi yang dikecualikan, maka desa wajib untuk mencukupinya, tetapi memang harus menyampaikan dengan jelas kebutuhannya apa. Kemudian ketika dia minta dokumen misalnya jumlahnya banyak, kemudian harus ada penggandaan, maka dia juga kewajiban untuk membayar biaya penggandaan tersebut. Nah itu tadi contoh tadi Pak Hambali misalnya, kalau masyarakat ingin mengetahui letter C desa, itu termasuk yang dikecualikan nggak nih Pak Amin? Secara spesifik saya tidak bisa menjelaskan apakah letter C itu termasuk yang dikecualikan. Sepanjang itu bukan informasi publik yang dikecualikan, berarti desa wajib untuk memberikan informasi tersebut, baik itu dengan difotokopikan atau yang bersangkutan untuk melihat kemudian mencatat. Kemudian ketika misalnya kok kemudian desa tidak di sini nanti desa itu kan ada pengelola informasinya namanya PPID desa. Jadi pemohon mintanya ke PPID desa. Kalau PPID desa tidak memberikan, maka pemohon bisa menyampaikan keberatan kepada atasan PPID desa, yaitu kepala desa. Kalau kemudian kepala desa putusannya sama dengan PPID, maka tadi disampaikan oleh Pak Hambali ada yang namanya sengketa informasi publik yang ini maka pemohon bisa menyampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi. Baik, Pak Amin, sebelum kita lanjutkan ke pembicaraan tadi ini, ada SMS yang masuk ke studio, akan saya bacakan terlebih dahulu. Ya, selamat malam. Bila rakyat ikut niteni di desa, rakyat tersebut mendapat tanggapan yang kurang baik dari beliau-beliau yang melaksanakan tugas di desa. Terima kasih. Nah, ini kadang-kadang terjadi seperti itu, Pak. Misalnya kalau rakyat ikut niteni ya, ikut mentelengi itu, Pak. Itu kadang-kadang ada pejabat justru yang merasa risih, atau kurang berkenan. Gimana tanggapan dari pemerintah kabupaten, Pak Amin? Program ini justru mengajak masyarakat untuk niteni desa, Pak. Untuk niteni, silakan dititeni desa oleh punya APBD-nya sudah dilaksanakan apa belum, dilaksanakannya sudah sesuai dengan perencanaan apa tidak, belum. Itu justru ini program ini
mengajak masyarakat untuk niteni desa. Nanti kalau ada desa kok yang tanggapannya malah kurang baik, laporkan saja ke Pak Andi ini yang, gitu ya? yang punya kepala desa. Berarti justru masyarakat tuh dengan mengetahui informasi publik itu malah ikut mengontrol ya Pak? Iya. Dan pemerintah beruntung ada yang ngontrol justru ya. Pemerintah kabupaten akan mendorong masyarakat untuk niteni itu. Ya, jadi ke pengirim SMS ini justru masyarakat didorong sekali oleh pemerintah, oleh undang-undang supaya ikut niteni betul bagaimana desa itu di dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Ya, jadi kalau sampai ada perangkat desa atau mungkin pemerintah desa yang tanggapannya negatif terhadap keinginan masyarakat untuk ikut mengontrol jalannya pemerintahan, bisa dilaporkan kepada Dispermades, Mas Andi dan juga pejabat yang lain di Dispermades. Seperti itu. Jadi ini justru malah arahnya ke situ, Bapak yang ngirim SMS. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada SMS yang lain. Selamat malam Bapak. Terkait dengan tema tersebut, tolong dijelaskan hal-hal apa saja dari desa yang boleh dipublis dan yang tidak. Lantas bagaimana cara masyarakat untuk mendapatkan info tersebut? Dari Rianto Gombong. Ini pertanyaan bagus sekali nih Pak Amin. Jadi kalau memang Pak Amin harus membuka buku, buka saja nggak apa-apa. Daripada keliru. Daripada keliru, ya. Karena ini sudah karena undang-undang nanti pasal-pasal. Saya kira Pak Amin sebagai staf ahli bukan tidak perlu untuk menghafalkan aturan, tapi untuk memahami. Maka boleh aja ini. Sebenarnya hal-hal apa saja yang boleh dipublikasikan dan yang tidak. Silakan Pak Amin. Pak Rianto Gombong, terima kasih partisipasinya. Jadi informasi tadi disampaikan, ada informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Ya, misalnya. Berarti apa saja yang boleh, bukan boleh tapi bahkan wajib dipublis. Itu ini ada beberapa jenis. Kami atur di peraturan bupati karena kita sedang menyusun perbup, tapi memang belum final, belum ditandatangani oleh Pak Bupati. Satu, pengumuman tentang profil badan publik desa, misalnya visi misi, struktur organisasi dan profil singkat pejabat itu harus diprofil, harus diumumkan. Kemudian matrik program atau kegiatan sedang dijalankan. Kegiatan yang sedang berjalan. Terus kemudian matrik program masuk desa yang meliputi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, itu juga harus dipublikasikan. Dokumen LPJMDes, LKPDes, daftar usulan rencana kerja pemerintah dan LAPPDes. Kemudian Perdes tentang APBDes tahun berjalan. Kemudian laporan kinerja pemerintah desa tadi disampaikan oleh Pak Andi juga harus dipublikasikan. Laporan keuangan meliputi laporan realisasi APBDes berarti tahun kemarin ya. Berarti kalau sekarang tahun 2020 berarti laporan realisasi yang tahun 2019 itu wajib bagi desa untuk dipublikasikan. Itu wajib ya Pak Amin ya? Namanya yang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Baik, lanjutkan Pak Amin. Kemudian laporan realisasi kegiatan, misalnya kalau tadi APBDes-nya sampai ke kegiatannya, misalnya ada beberapa jenis kegiatan kan, realisasinya seperti apa, berapa persen yang bisa dilaksanakan kan kayak gitu. Bangun jalan perencanaan misalnya 300 meter, realisasinya seperti apa, itu juga ada format yang sudah di Bapelmades. Kemudian kalau ada kegiatan yang belum selesai juga diumumkan, kemudian sisa anggarannya, kemudian draft peraturan atau perancangan desa, kalau desa membuat itu juga kemudian ada informasi tentang tata cara mendapatkan informasi publik desa ini. Nah itu, pertanyaan kedua itu. Lantas bagaimana cara masyarakat untuk mendapatkan informasi? Yang caranya kami juga mengatur, walaupun tadi sudah jelas kami singgung ya, bahwa ada dua cara bagi pemohon untuk mendapatkan informasi publik desa, dengan datang langsung atau melalui surat. Ke desa. Caranya begitu ya. Kemudian tadi masih ada satu pertanyaan belum dijawab. Hal-hal yang tidak boleh. Yang dikecualikan. Dikecualikan itu misalnya apa?
ini kita mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah diatur informasi publik yang dikecualikan. Misalnya apabila informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum. Tadi. Nah, ini terkait dengan penegakan hukum tentang kemudian informasi apabila dibuka kepada pemohon dapat mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual. Ini mungkin tidak mesti di desa ada, tapi tentang haki. Haki itu misalnya tentang suatu produk, informasi lengkapnya seperti apa, tapi mungkin tapi jenisnya ini, tapi belum tentu di desa tersedia. Mungkin kemudian yang saya mungkin di desa ada ya, informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemampuan terakhir ataupun wasiat seseorang. Misalnya desa punya informasi ini menyangkut sifatnya pribadi tentang wasiat, misalnya tidak boleh. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, riwayat kondisi anggota keluarga, misalnya riwayat kondisi perawatan, kondisi keuangan kalau ada di desa, itu juga nggak boleh dibuka. Kemudian nanti desa itu, kemarin kami juga mendapat penjelasan dari Komisi Informasi Provinsi, ketika informasi yang diminta seperti itu desa tidak memberikan. Kemudian ketika ada keberatan nanti bisa mengatakan keberatan. Itu beberapa jenis informasi publik yang dikecualikan. Baik. Yang tidak boleh diakses. Saya kira sudah sangat jelas ini penjelasan dari Pak Amin kepada penanya dan juga pemirsa, jenis-jenis informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat dan juga jenis-jenis informasi yang tidak boleh diakses. Yang boleh bahkan justru itu menjadi kewajiban desa. Termasuk di dalamnya adalah laporan keuangan desa. Masyarakat punya hak untuk tahu seperti apa atau bagaimana pemerintah desa mengelola keuangan dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan. Baik, ke Pak Andi dari Dispermades tadi kan juga memberikan informasi masih belum semua desa itu ternyata belum semua desa itu menerapkan sistem informasi desa ya Pak ya. Nah, itu kendalanya apa nih Mas Andi? Baik, mungkin sebelum ke sana mungkin tadi mungkin ada yang terlewat, mungkin perlu kami sampaikan juga berkaitan dengan badan publik desa gitu. Tadi kita bicara tentang badan publik desa itu apa saja itu saya kira jadi yang dimaksud dengan badan publik desa itu yang wajib untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi ini antara lain yang pertama pemerintah desa, kemudian badan permusyawaratan desa atau BPD, kemudian badan usaha milik desa, BUMDes dan BUMDes bersama. Jadi ada 4 badan publik ini yang secara ketentuan wajib mengikuti keterbukaan informasi publik. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan penerapan sistem informasi, ini memang beberapa kendala yang dihadapi oleh desa. Jadi kendalanya ini ada di kami juga ada, di desa juga ada. Jadi untuk di desa kendalanya yang pertama adalah sumber daya manusia Pak. Jadi SDM-nya ini memang masih perlu banyak pendampingan dan pelatihan, terutama karena untuk sistem informasi desa ini dalam hal medianya berupa elektronik, website dan lain sebagainya, teknologi informasi sehingga butuh pendampingan dan pelatihan. Jadi secara sumber daya memang masih perlu peningkatan. Kemudian yang kedua secara sarana prasarana dan infrastruktur. Untuk informasi ulangi SID ini butuh koneksi internet koneksi atau jaringan internet. Sampai dengan tahun ini alhamdulillah barangkali hampir semua desa lah bisa dikatakan semua desa sudah terjangkau dan sudah bisa mengakses internet, sehingga sebenarnya sekarang ini sudah tidak ada alasan kalau secara peras itu desa tidak bisa menyelenggarakan mengaktifkan SID-nya itu tidak ada alasan karena sinyal akses dan itu sudah bisa di semua desa.
Itu kemudian yang berikutnya yang jelas nggih yang menjadi kendala nggih yang kami lihat itu sebenarnya bahwa keterbukaan ini mestinya menjadi satu kesadaran dari pihak pemerintah desa sendiri, baik Pak Kades maupun Bapak Ibu Kepala Desa maupun perangkat desa, bahwa dengan terbuka ini pemerintah desa ini terbantu oleh masyarakat, terutama dalam hal transparansi pelaksanaan program-program kegiatan pembangunan. Dan ini memang yang baru sedikit desa yang baru paham tentang bahwa untuk terbuka itu bukan hanya hak masyarakat gitu, tetapi kewajiban dari pemerintah desa dan secara personal sebagai pejabat di tingkat desa. Artinya masyarakat merasa butuh ataupun tidak, pemerintah desa wajib untuk mempublikasikan informasi yang itu memang hak publik kan gitu ya Pak. Ya, kemudian karena sistem informasi desa ini kan sudah berjalan beberapa tahun ya, dengan hadirnya kebijakan baru di tahun 2018 ini, di mana desa sekarang sudah menjadi badan publik ya, itu ada pembaruan apa di sistem informasi desa ini Pak Andi? Oke, baik. Jadi di sistem informasi desa yang baru ini, jadi kita upayakan, kita integrasikan untuk terutama untuk media informasinya, kita integrasikan seluruh sistem yang ada di desa itu, kita coba integrasikan sampai dengan pengelolaan keuangan, pengelolaan data, perencanaan dan lain sebagainya. Kita upayakan untuk bisa diintegrasikan. Kemudian yang jelas yang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik ini, di website desa nanti harus ada satu menu yang di situ memuat PPID. Jadi kalau di website Pemda itu kan sudah ada PPID Kebumen seperti itu. Nah, di desa itu nanti ada PPID desa. Jadi pejabat pengelola informasi publik dan dokumentasi di tingkat desa, yang di dalam menu itu nanti di halaman tersebut akan berisi informasi-informasi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Amin, informasi yang wajib untuk diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib disediakan setiap saat. Baik, ya, sebelum ke Pak Dr. Hambali, ini ke Pak Amin lagi nih. Jadi nampaknya perlu ada satu pengkondisian yang serius Pak Amin, agar pemerintah desa ini betul-betul memahami regulasi yang baru ini dan siap mental untuk membuka betul informasi yang itu memang hak publik. Apa yang harus dilakukan oleh Pemda supaya pemerintah desa itu betul-betul bisa tanpa beban untuk membuka informasi itu, karena itu memang milik masyarakat Pak Amin. Oke, tadi disampaikan Mas Andi, betul, kesadaran desa perlu sekali, karena disampaikan sekarang ada beberapa desa yang sudah kepala desanya atau perangkat desanya, pemerintah desanya sadar, dia sudah mulai terbuka memang, karena dia sadar bahwa dengan terbuka itu malah membantu saya untuk membangun desa secara lebih baik. Ya? Kemudian justru dengan adanya peraturan bupati atau regulasi ini, tidak hanya kesadaran desa, tapi desa diwajibkan. Kemudian nanti bupati menugaskan, memberi kewenangan kepada dua dinas dalam hal ini. Pertama, Dinas Komunikasi Informasi, dia yang punya tupoksi urusan komunikasi ini urusan keterbukaan publik. Jadi dia akan melakukan pembimbingan, kemudian fasilitasi menyangkut kebijakan desanya. Kemudian juga nanti ada penghargaan bagi desa-desa yang sudah melakukan keterbukaan informasi publik desa. Nanti ada penilaian, rankingan, kemudian diumumkan. Ada kompetisi ya Pak Amin? Paling tidak ketika diumumkan desanya masuk yang urutan bawah kayak itu kan dia terpacu untuk memperbaiki. Iya, betul. Kemudian untuk yang SID juga memberi amanat kepada Dismulmades untuk yaitu memfasilitasi desa agar SID-nya bisa berjalan dengan baik juga. Kemudian ada juga peran camat tentu, karena kalau di dinas langsung ke desa kan bebannya banyak, sehingga camat sebagai kepanjangan tangan bupati di wilayah juga punya kewajiban untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di desa. Ya, baik. Nanti ketika Perbup ini sudah jadi, kita sosialisasikan sampai ke desa dan masyarakat. Baik, ternyata waktu itu sudah hampir habis. Pak Dokter, terakhir Pak.
Kira-kira bagaimana Pak upaya yang bisa dilakukan supaya bisa terjadi optimalisasi pelaksanaan regulasi ini Pak? Dari desa itu juga betul-betul bisa sepenuhnya menunaikan kewajiban-kewajibannya, sementara masyarakat juga bisa menggunakan haknya dengan baik. Pertama, pemerintah desa itu harus merasa bahwa dia itu abdi masyarakat, pelayan masyarakat. Jadi bukan merasa bahwa desa ini milik dia, seakan-akan sebuah perusahaan dan dia ownernya, pemiliknya. Yang menimbulkan ketertutupan itu kan karena merasa itu milik. Setelah dia dipilih oleh rakyat, oleh masyarakat, kemudian merasa bahwa dia itu menjadi rajanya, itu yang harus dihindari. Sebenarnya kata kuncinya itu kalau bersih kenapa risih kan gitu aja. Tapi di sisi lain juga menyambung tadi pertanyaan yang pertama, SMS pertama. Jadi niten itu memang perlu. Dan ini ada LSM juga bisa diberdayakan juga kan. Tetapi juga dalam rangka niten itu bukan mencari salahnya, tapi justru mencari benarnya, Pak. Itu yang harus diperhatikan. Seringkali kan orang niten ini justru nyari salahnya, jadi mengincar salah, itu yang harus hati-hati, karena nanti bisa terjebak pada dua kemungkinan, mungkin dia akan memberikan koreksi, atau mungkin dia akan memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh pemerintahan desa itu. Ini yang harus sangat hati-hati. Tetapi prinsip keterbukaan itu merupakan salah satu dari asas umum pemerintahan yang baik, itu keterbukaan itu, di samping akuntabilitas dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya dua pihak antara penguasa dan rakyat, antara pemerintah dan rakyat itu harus saling sinergi. Itu kata kunci yang terakhir. Kalau sudah bisa saling sinergi dan masyarakat diwakili oleh BPD, kalau di desa itu BPD juga terbentuk secara baik, Pak. Artinya secara baik itu, kalau secara benar ya pastilah. Jarang sekali BPD terbentuk tidak secara benar. Tetapi secara baik ini yang mungkin perlu dipertimbangkan. Yang sering terjadi saya melihat BPD itu justru yang jadi itu dulu yang rival jadi mencalonkan kepala desa itu akan menimbulkan, kalau tidak hati-hati itu akan bisa menimbulkan suasana desa yang tidak bagus, ya, yang akan tidak kondusif malah. Yang penting adalah di era sekarang ini sebenarnya masyarakat itu kalau memang kesulitan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, kesulitan memperoleh informasi, baik itu yang dikecualikan atau tidak, kalau memang membutuhkan, ajukan aja permohonan. Nanti kan pihak pemerintah desa dalam hal ini itu akan memberikan jawaban bahwa ini tidak boleh, dan tidak boleh atau boleh nanti bisa diuji di Komisi Publik dan di Komisi Informasi Publik, dan juga diuji di pengadilan, baik kalau ini karena pemerintah desa ya di PT UN ya, kalau yang non government di pengadilan negeri. Berarti lebih baik menggunakan surat Pak ya, supaya jawabannya pasti itu Pak ya? Iya, jadi berkirim surat dan mohon untuk dijawab atau dipenuhi atau tidak dipenuhi itu ada dalam surat. Baik. Yang saya lakukan dulu ketika di catatan sipil, saya ajukan surat, walaupun saya datang juga secara lisan saya sampaikan, suratnya itu sebagai lampiran saja gitu. Kemudian dijawab secara lisan, saya minta jawab saja secara surat juga. Nanti saya akan konsultasi ke atasan saudara bahwa memang tidak bisa gitu. Ini sudah lama, tapi ya bukan yang kemarin-kemarin, bukan Pak Fran Haidar juga, bukan itu, sebelum itu. Ya kantornya masih di sebelah selatan dulu. Oh, iya. Tapi akhirnya ternyata mungkin ya dibuka lagi Undang-Undang Advokat pasal 17. Advokat itu memang berhak untuk kepentingan penegakan hukum ya, bukan untuk membuka informasi atau membuka data sembarangan. Ya. Baik Pak Dokter, katanya waktu kita sudah habis ini. Saya kira kita perlu ada closing statement. Singkat sekali, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Pak Amin maupun Pak Andi yang berupa himbauan, harapan kepada masyarakat terkait dengan adanya regulasi baru ini. Pak Amin silakan. Harapan kami kepada pemerintah desa, marilah kita melakukan, atau tadi yang disampaikan, salah satu asas pemerintahan yang baik adalah keterbukaan, yaitu salah satunya
keterbukaan informasi publik desa. Yakinlah bahwa dengan terbuka itu justru akan membantu pemerintah desa untuk menjadi lebih baik. Kemudian nanti mohon didukung untuk pelaksanaan program dari Getok Tular, misalkan keterbukaan informasi publik di desa ini. Baik, terima kasih Pak Min. Pak Andi, silakan. Untuk sistem informasi barangkali pemerintah desa dan masyarakat bisa mengakses sistem informasi desa, website desa itu di desaonline.kebumenkap.go.id. Dari halaman tersebut nanti, dari desa online tersebut nanti akan muncul daftar website desanya yang nanti bisa dipilih untuk diakses mana yang ingin diketahui website desanya. Kemudian yang berikutnya, harapan kami karena kita sudah menyediakan memfasilitasi website tersebut, mohon untuk kepada pemerintah desa ini agar semuanya aktif lah untuk mengisi informasi, termasuk informasi nanti yang diamanatkan oleh ketentuan dan informasi lainnya sesuai dengan kegiatan di masyarakat. Terima kasih Mas Andi. Pak Dokter ada masih? Cukup. Demikian pemirsa perbincangan kita pada malam hari ini, yang jelas bahwa saat ini sudah ada payung hukum ya bagi pemerintah desa untuk membuka informasi yang itu memang milik publik, bahkan hukumnya wajib, dan masyarakat silakan gunakan sebaik-baiknya informasi yang Anda dapatkan dari desa untuk perbaikan dan kemajuan desa Anda sendiri. Dan ketika Anda ingin mendapatkan informasi yang menjadi hak Anda terkendala oleh sesuatu, silakan laporkan kepada atasan daripada pemerintah desa. Dan bagi pemerintah desa saya kira ini era yang sangat bagus ketika masyarakat ikut terlibat di dalam proses pengawasan atau kontrol. Justru pemerintah desa itu akan secara sustainable itu mendapat masukan-masukan demi perbaikan program-program desa yang akan datang. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.